Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Akbar Surabaya, serta penonton pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah malam ini kembali kita hadir untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sampai menjelang isya nanti kita isi dengan mengaji tentang bagaimana membangun akhlak, bagaimana membangun attitude dan cara berpikir yang positif, yang baik melalui kitab Nashaikhul Ibad karangan Imam An-Nawawi. Semoga apa yang kita lakukan malam ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Semuanya akan berdampak baik dan positif dalam kelangsungan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan malam ini kita akan melanjutkan tentang nasihat yang berjumlah 3 nasihat. Pada pelajaran yang keempat, wal maqalatur rabi'atu, utawi maqalah ingkang nomor 4, maqalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu an. Utsman itu siapa? Amirul Mukminin yang keberapa? Khalifah yang kedua. Dan Utsman ini termasuk menantunya Rasulullah. Bahkan menikah dengan 2 putri Rasulullah. Gak tanggung-tanggung ya. Tidak sekedar mantu tapi menikah dengan 2 putri Rasulullah. Tapi tidak sekaligus. Yang satu meninggal terus menikah lagi dengan yang satu. Makanya dijuluki Dzun Nuraini, orang yang punya 2 cahaya. Jadi kalau punya istri 2, dua-duanya sholihah, itu namanya punya 2 cahaya. Kalau punya istri 1 cerewet pisan, punya 1 neraka sampai. Terus gak usah dibatin menengahi. Utsman pernah mengatakan, man tarokat dunya, man barang siapa, taroka yang meninggalkan, siapa man ad-dunya, urusan dunia. Barang siapa yang meninggalkan urusan dunia. Maksudnya apa?
Apa orang disuruh di hutan bertapa di dalam goa atau dekem nang omah kemul-kemul? Jangan salah paham. Maksud meninggalkan dunia di sini adalah bi an aqalla syab'ah, dengan sedikit kenyang. Apa maksudnya sedikit kenyang apa? Ya mboten warak-warak, dengan puasa. Jadi puasa itu sebenarnya terapi efektif untuk membersihkan hati dari cinta dunia. Dulu pernah saya sampaikan dalam majelis ini. Ada 2 cara yang paling cepat melatih hati agar tidak cinta dunia. Yang kedua puasa, yang pertama puasa, yang kedua bangun malam, sholat malam. Karena kenikmatan orang itu ada di 2, Pak. 1 perut, 2 mata. Nah kalau perut sering dilatih lapar, mata sering dilatih melek, maka hatinya itu akan terhindar dari cinta dunia. Hati kalau sudah terhindar dari cinta dunia, itu derajatnya naik, pasti naik. Makanya siapa yang ingin memperoleh derajat yang mulia dan tinggi, lakukan 2 ini, Pak. Dan ini nggak mudah, Pak, Bu, muangil. Makanya senjatanya para nabi dan rasul dan orang-orang salaf terdahulu ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, apa bawaannya? Puasa dan qiyamul lail. Nanti Ramadan itu, Pak, mudah-mudahan semuanya menangi Ramadan, diberikan panjang umur, insya Allah bisa berjumpa Ramadan dan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Ibadah inti Ramadan itu apa? Ya, puasa. Yang kedua, sholat malam. Makanya hadisnya man soma Ramadana. Ada lagi man qoma Ramadana. Soma itu puasa, qoma itu bangun. Bangun yang maksudnya bangun badannya supaya sholat, bukan bangun itunya. Wal akla, dan sedikit makan. Memang orang kalau sudah kenyang itu bawaannya apa, Bu? Ngantuk. Kon maca Quran ya angap pangopae. Kon zikir ya mbulet gak karu-karuan. Dan anak-anak yang yang menghafal Quran itu kalau kekenyangan itu tidak bisa hafal-hafal, susah hafalnya, Pak. Susah hafalnya. Dulu saya juga kurus, Bapak Ibu, waktu ngapal Quran. Sakniki ae job-jobane akeh dadi rada lemu. Mboten. Jadi kalau panjenengan mau ngaji, mau menghafal, mau apapun, ya syaratnya sedikit makan, Pak. Otak itu akan tercerahkan kalau kita lapar. Dan lapar itu bagian dari meninggalkan cinta dunia. Bukan tidak makan loh ya, tapi menghindari kenyang, menghindari makan yang berlebih-lebihan. Jangan salah paham. Nanti menghindari dunia gak mangan belas wis. Telung dina telung bengi gak mangan gak ngombe. Bongko sampean. Islam itu kan hanya mengerjakan ibadah dengan ukuran loh, Pak. Ukuran, terukur gitu loh. Ini yang pertama. Yang disebut terapi meninggalkan dunia itu dengan cara sedikit makan dan menghindari kenyang. Ya filosofi Nabi, makanlah jika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ya saya menerjemahkan sendiri. Ya apa carane gurung warak kok kon mandek iku ya apa Nabi kok. Ana sing protes kaya ngono, Pak. Apa maneh segone mbeluk ngoten niku, pewanas, sambale pewedes, kerupuke enak, kriuk-kriuk ngoten niku. 1.
Orang yang seperti ini Pak, model orang yang meninggalkan urusan dunia ini dengan sedikit makan, sedikit kenyang. Wa abghadus sana minan nas, membenci pujian manusia. Jadi tanda orang itu gak suka dunia itu Pak, gak senang dilem, gak senang mangan wareg, tidak suka dipuji. Ini Masya Allah Bapak Ibu, ini sinawati temenan Pak. Wong gak seneng dilem itu ya nopo sih Pak, ya Allah. Hanya Allah yang bisa menghilangkan rasa itu. Karena sifat manusia, watak dasar manusia itu memang suka dipuji. Makanya kita ini dalam keseharian itu selalu berlaku yang wajar saja Pak. Orang yang wajar itu kan ya tidak tidak menarik pujian, tidak memancing pujian. Saya ini ditanya sama orang, Pak Ustadz Muzaki ini kok nggak pernah ada di sosmed ya. Sosmed saya ya sosmednya Al Akbar ini Pak. Kalau ada gambar saya itu channelnya Al Akbar, bukan channel Muzaki. Orang yang sudah masuk ke sosmed dengan mengupload dirinya sendiri, beda loh Pak. Saya tidak pernah mengupload saya, yang mengupload kan Masjid Al Akbar. Dan Masjid Al Akbar punya kepentingan syiar Islam. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan ini kegiatan saya di sini. Karena ada orang itu ustadz itu setiap kegiatan itu upload Pak. Mangan nang diku ro sampai mlebu jedenge sing diupload pisan. Saking nemene. Taruhannya dua. Bisa jadi dia pahala, bisa jadi dosa. Tapi berapa Pak? Orang itu kalau sudah masuk sosmed itu pasti ada netizen yang berkomentar. Tahu netizen sampean? Arek rungkut itu. Jenenge Ahmad Netizen. Dan orang itu kalau sudah dipuji ada reaksi. Sebagaimana dicaci juga ada reaksi. Makanya berat. Saya bilang kepada teman ini, saya termasuk punya iman yang tidak kuat dengan apa yang dilakukan komentar-komentar netizen yang seperti itu, terutama dipuji. Karena orang itu kan ada sebuah makalah yang mengatakan bahwa orang dipuji itu mendapatkan musibah, orang dicaci itu mendapatkan nikmat. Loh lah, aneh toh Pak ini Pak. Padahal umumnya manusia kalau ilmu logikanya dipuji itu menyenangkan, dicaci itu nyusahkan. Padahal kebalik Pak, kalau saya belajar ilmu, dicaci itu nikmat. Anda akan dicaci, ikhlas, dosa sama diambil sama yang mencaci itu satu. Dan kalau cacian itu benar, itu menjadi masukan untuk kita, menjadi kritik yang membangun, kan begitu. Dapat dua sampean, dosanya diampuni kalau ikhlas. Yang kedua, dapat masukan kebaikan. Nek dipuji Pak, wis kano enak dipuji. Satu, jelas yang memuji itu penjilat itu. Yang kedua sampean gede ndase sampean. Moro-moro kopi agak cukup. Lho moro-moro gak cukup kopi aku rek kok sesek ngene. Gede ndase sampean. Betul Bapak Ibu. Makanya bagi orang yang dicaci itu manfaatnya besar. Tapi berapa banyak orang yang suka dicaci Pak? Enggak ada. Orang hidup suka dipuji terus. Padahal semakin banyak dipuji itu, hatinya semakin keras. Dan dia rentan semakin tambah mencintai dunia. Ayo saya mentiteni. Tapi saya dicaci orang, dihina orang, dikucilkan orang, selalu introspeksi diri. Bahkan selalu perbaikan diri. Betul Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang sering dipuji itu hati-hati Pak. Atos hati sampean. Dia termasuk kula niki pengiling untuk saya sudah. Saya itu sering dipuji-puji ibu-ibu itu, terutama janda-janda itu yang muji saya. Modus aja nih rondo-rondo itu. Enggak semua janda. Iki lah pembahas rondo itu. Orang yang meninggalkan dunia dengan sedikit makan dan benci dengan pujian manusia, apa katanya? Ahabbahullahu ta'ala
Allah akan mencintai dia. Jadi kalau ditanya, saya balik ya logikanya, bagaimana cara mendatangkan cinta Allah? Hindari dunia. Sedikit makan, jangan suka dipuji. Saya balik itu. Kenapa Pak? Li'annahu, karena sesungguhnya tarkud dunia, meninggalkan dunia itu tarkur riya. Dia meninggalkan riya, meninggalkan pamer. Orang pamer itu apa Pak? Katanya Rasul apa? Pamer itu apa? Ma huwa riya? Ar-riya'u asyirkul asghar, syirik kecil. Apa orang syirik itu? Orang syirik itu ibarat orang rumah tangga itu selingkuh. Wong syirik lah wong sing selingkuh teko Allah toh. Dan riya itu selingkuh yang paling ringan. Itu kali bapak-bapak itu bojo tapi sendelok-delok gambar sing gak kena iku. Ojo mesem mau sampean bendina ngono. Itu kan selingkuh, ya itu riya itu Pak. Riya itu kan menisbatkan pahala, menisbatkan amal solehnya kepada dirinya. Itu riya namanya. Nah orang yang meninggalkan dunia terbebas dari riya dan Allah suka dengan dia. Yang kedua, wattafakhur, dan dia terhindar dari membanggakan dirinya sendiri. Tidak bangga diri. Ya Allah, kalau ada orang sudah nggak ada riyaknya, nggak ada bangga dirinya terhadap amalnya, wah enak Pak sudah. Hatinya itu seperti plong gitu, nggak ada beban. Nah terapinya apa? Ya tadi terapinya dua tadi. Benci dipuji dan sedikit makan. Masya Allah. Ini jika orang meninggalkan dunia. Yang kedua, waman taraka dzunubah, waman dan barang siapa taroka yang meninggalkan siapa man az-dzunuba ing dosa. Tadi meninggalkan meninggalkan dunia, sekarang meninggalkan dosa. Ahabbahul malaikah, maka dia dicintai malaikat. Kenapa malaikat cinta terhadap orang yang meninggalkan dosa? Li'annahu, karena sesungguhnya dia layat abu al-kataba, tidak akan membuat malaikat itu capek. Malaikat menulis kejelekan itu gak pegel Pak. Jadi akeh santai ini sampean gak maksiat, gak dosa niku malaikat iku rada laya-laya ngoten lho. Sama lah enak Pak, gak ana penggawean lah. Kowe iki dosa tok jare malaikat. Waduh. Nggak kan penggawean situ iki lho dosa maneh nulis maneh. Lho dosa maneh nulis maneh. Nyumpek pikir aja jare malaikat. Itu ilustrasi Bapak Ibu. Ya malaikat kan memang tugasnya seperti itu. Jadi alladzina yaktubuna sayyi'at, malaikat-malaikat yang menulis keburukan dan kejelekan itu tidak capek dengan kita yang tidak maksiat ini. Ya yang jelas tidak maksiat itu kan bentuk ketaatan kepada Allah, Pak. Ngapunten sing kadang nggih. Tentang bentuk ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan kepada Allah itu ada dua, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dalam prakteknya ini ada tingkat kesulitan, Pak, dan perbandingannya sungguh jauh sekali, 1:1000. Menjalankan perintah itu lebih mudah daripada menjauhi larangan. Aqimus shalah, sampean salat to gampang wong salat. Tapi nek disogok wong duwe, iso nahan gak korupsi niku ya wangel, Pak. Makanya banyak orang bisa salat tapi korupsi. Aqimus shalah, ayo salat. Utlul Quran, baca Quran. Digodho wong wedok. Berapa banyak orang yang salat, ahli baca Quran kegodho wong wedok. Ternyata meninggalkan larangan itu jauh lebih berat daripada menjalankan perintah. Ada lagi istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sama-sama ketaatan loh, Pak.
Tapi lebih berat nahi mungkar daripada amar ma'ruf. Banyak orang sholat bisa Pak, tapi ini ono wong maaf, kira-kira orang yang mengumbar aurat di jalan-jalan sama wani negur. Wis gak usah atu-atu ono wong gendaan nang ngarepe masjid itu. Wani negur sampean. Banyak orang cuek terhadap kemungkaran loh. Tapi urusan kebaikan mau dia. Ngaji sergep, sholat sergep. Tapi urusan kemungkaran wangil deh. Makanya lebih berat mencegah kemungkaran, meninggalkan larangan. Tingkat kesulitannya lebih berat. Makanya orang yang selalu berbuat baik itu disebut soleh. Apa? Soleh. Menjalankan perintah itu soleh Pak. Jenengan ahli sholat itu soleh jenenge. Seneng ngaji. Tapi orang yang mencegah kemungkaran namanya muslih. Apa? Muslih. Dan muslih itu pahalanya 1000 kali lebih baik daripada soleh. Masya Allah, berat, meninggalkan larangan berat. Saya ini sholat tahajud mampu Pak. Tapi nek sing gudong ngono waduh gak kuat kene kira. Ya jujur-jujuran mawon. Niku kula sampean luwih nemen teko kula. Jujur-jujuran ae lah. Wis padha lanange, padha gerange sampean. Berapa banyak orang yang seneng sholat tapi ya sik korupsi Pak, ngentitan duit rakyat ya akeh sian. Itu maknanya bahwa mencegah perbuatan keji, menghindarkan maksiat itu jauh lebih berat daripada sekedar menjalankan perintah. Makanya tarkuz dzunub ini disukai malaikat sampean. Terutama malaikat-malaikat rahmat itu Pak. Siapa malaikat rahmat? Jibril, Mikail. Seweneng ambek wong sing gak dosa niku. Nah nek sing senengane dosa niku sing seneng setunggal tok. Israil. Kudu njupuk ae Israil. Israil itu kalau ada orang suka dosa-dosa kudu njupuk ae. Cuman belum diperintah sama Allah. Gurung wayahe wong iku. Kula niki igit-igit ya Allah ndelok wong situk sing maksiat iku tak jupuk nyawane kesuwe. Dadi sampean sing ahli maksiat iku asline dienteni Israil sampean. Makanya ada hadis qudsi mengatakan, wahai orang-orang pelaku dosa dan maksiat, adakanlah perjanjian dengan Israil agar Israil tidak mencabut nyawamu. Ya, karena sekarang dia lagi menunggumu. Sampeyan wani janjian sama Israil. Ojo sik kok rek. Waman hammamat tama'ah, barang siapa yang memutus toma, menghindari rakus, anil muslimin, rakus dari saudaranya muslim, ay qata'ahu anhum, maksudnya itu memutus toma dari mereka. Toma itu rakus Bapak Ibu. Rakus. Rakus itu nampak dari perilakunya. Biasanya orang itu kalau sudah diberikan kebaikan itu muncul toma Pak. Muncul toma. Sudah dapat 1 minta 2. Dapat 2 minta 3. Terus begitu. Dan orang seperti ini tidak akan pernah puas. Biasanya urusan dunia. Dulu Bapak Ibu, itu adatnya orang tua dulu, kalau ada tetangga punya gawe, mau mantu, mau nyunat, itu anak-anaknya dikunci di dalam rumah, tidak boleh keluar. Karena rata-rata kalau ada orang punya hajat, itu kan mesti jajane akeh, panganane akeh. Ada cilik-cilik ku ngumpul kabeh, njaluk Pak. Minta jajan, minta minum, minta segala macam. Itu jenenge tomak. Makanya ada orang itu kadang-kadang heran, ada pembagian BLT, dia mampu, tapi gak dicatat oleh Pak RT bahwa dia termasuk yang berhak menerima BLT. Ngamuk nang RT ini, Pak RT, aku kok kali jatah BLT? Ya ibu ini kan mampu. Ya apa sih, aku ini melarat. Itu jenenge tomak.
Dan orang yang tamak itu, dan orang yang meninggalkan tamak ini ahabbahul muslimun, akan dicintai orang-orang Islam. Li'annahu la yaktaru qulubahum, karena sesungguhnya meninggalkan tamak itu tidak akan memberikan keruwetan di dalam hati mereka. Itu ada ilustrasi dalam video di YouTube itu Bapak Ibu. Jadi kera itu apa? Monyet, ketek, monyuk nih loh. Itu kalau dikasih makanan, dia dikai makanan, dia hanya ambil satu Pak. Satu dimakan selesai pulang. Memang rebutan. Pada saat ada makanan datang itu rebutan. Tapi kalau ada teman yang rebut, dia mesti ngalih, enggak sampai dorong-dorong kawannya untuk memperoleh barang itu. Dan walaupun makanannya banyak, dia ambil satu saja, dimakan selesai. Jadi dia mengambil untuk keperluan dia makan. Itu ketek. Terus ada tayangan Pak, ada pembagian sembako. Semua berhak mengambil sembako sepuasnya. Mbok ya Allah, menungso niku sijine dikempit nanggone kelek, sijine dicekel ambek loro ngene, sijine Masya Allah wong situ iso njupuk 5 barang. Wate ana kancane njupuk dijeruang kono ngene jupuk, Masya Allah. Ketek iki lho Pak, ketek. Ana panganan njupuk situk-situk gawake dhewe. Nek ana kancane njupuk dikai menungso. Wis dikai leluasa, silakan ambil sepuasnya, mbok njupuk rebutan, Masya Allah. Jadi ternyata nek urusan tomak pun diketek ambek sampean, kok sampean ambek menungso. Walah, ya kula katut pisan teng mriku. Masya Allah. Sak tomak-tomake hewan yang mungkin rendah, itu masih tomak manusia. Ngasih tomak manusia. Dan manusia tidak akan pernah puas Bapak Ibu dengan urusan dunia, tidak akan pernah puas, Masya Allah. Makanya anak saya itu minta sepeda motor, tak semayani ya. Bah, sepeda motor bah. Engkau nak, ini onok montok sepeda motor sing model paling anyar tak tukokno. Anakku browsing ya. Loh bah, niki paling anyar bah. Enten ono ulan ngarep, ono anyaran maneh. Ulan ngarep niki anyar niku. Ono maneh ulan ngarep telok ulan anyar. Sampai saniki durung tuku sepeda motor, ono anyar terus. Kenapa ada model baru? Untuk menuruti ketomaan manusia itu loh Pak. Sampai muncul model baru. Kemarin saya diundang ke salah satu dealer di Surabaya ini untuk ditawari mobil terbaru. Ya awalnya pengajian tapi lama-lama ditawari. Mobil terbaru ini teknologinya boleh bisa bensin, bisa listrik, hybrid namanya Pak. Dan yang kedua itu sudah ada kontrolnya, pakai sistem komputer. Kita tidak perlu pegang setir sudah ditotok cek dalam kecepatan sekian karek turut tok. Neco niki Ustaz, jenengan gak perlu sopir, pengajian teng pundi mau neco niki. Monggo, mau sampe pondot iki. Alah bathuk mau sempal aku ngene. Aku ngene tok ya Allah wis. Kayak ngene rek. Tadi gas sudah diatur oleh komputer. Sopir sudah diatur. Nanti kalau ada mau nabrak itu dia ngerimnya sudah diatur Pak. Halus sekali. Jarak sekian meter dia berhenti. Ada itu. Teknologi itu. Terus dia ada teknologi AC yang bisa bikin orang tidur. Terus iso ngipi enak iku ono Pak. Ya Allah, yang ngene iku nuruti ketomaane manusia. Lah yo rek menungso dituruti koyo ngene. Ya Allah. Semua fitur-fiturnya itu semua teknologinya canggih semua. Ya Allah, subhanallah. Ngene. Ini kira-kira 50 tahun lagi bagaimana kondisi seperti ini?
Ya nuruti menungso iki, Pak. Gak ono enteke menungso niki. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nek mboten dikontrol ambek ilmu koyo ngeten iki ya napa menungso niki. Masya Allah. Enten kanca niku bangun omah gawedene. Kados lapangan ngeten niki. Mungkin saal akbar ngeten niki. Saya pernah diundang ke rumahnya, masuk rumah itu ndak bisa keluar saya, Pak. Metu teko omah lho bingung dalane metu ndi gak ero. Akhir kesasar nang kamar pembantu. Pembantunya jerit. Ya memang manusia diberi akal oleh manusia, oleh Allah, dan akal ini yang membuat manusia terus berkembang, berpikir terhadap urusan dunia ini, terus begitu. Jadi meninggalkan cinta dunia, dicintai Allah. Meninggalkan dosa, dicintai malaikat. Meninggalkan tomak, dicintai manusia. Berarti kalau kepingin dicintai Allah, dicintai malaikat, dicintai manusia, jangan cinta dunia, jangan berdosa, jangan tomak. Wis karek ngelatih tok ya napa carane. Manusia ini kan diberikan kekuatan untuk melatih itu, Pak. Diberi kekuatan melatih itu. Saya melihat ketomaan manusia itu ada pada orang berbuka puasa. Dulu sebelum pandemi ini kan Al-Akbar menyiapkan kalau hari Ahad itu hampir 6.000 7.000 nasi bungkus di pintu-pintu. Selama pasca pandemi ini kok nggak ada, nggak buka dewe-dewe. Jadi pada waktu itu kan sebelum sholat kupon dibagi. Imamnya itu belum salam, Pak. Wis melayu dhisik. Salamnya saya lagi nganan tok. Assalamualaikum warahmatullahi. Grutuk. Kok semerap aku kerunguk grutuk. Kene dolong ngiwa salame. Ngono lho. Lah niki nek mboten tomak apa jenenge, Pak? Saya napa istilahnya gak tomak ngoten niku? Nek gak rakus iki napa sih? Wong atase saka sak bungkus regane 6.000 lho. Koyo gak keduman ae. Makanya wong sing jagakno buka nang masjid ya ana turunan tomak ya kan. Mesti ini dhek iku teko nang masjid iku sudah settle, Pak, sudah bawa sendiri. Ada jamaah itu ada. Tadi tujuannya memang barokah masjid kudu rebutan itu. Rebutan ini kan untuk musafir orang yang jauh-jauh itu, luar kota. Nenek Surabaya dewe lah, omahe gesang iki lho. Rebutan sego nang kene ya Allah. Iku anak Cak Dol, anak Cak Rohman melok kabeh, anak Cak Suud barang ku melok kabeh iku. Itu mungkin orangnya Banyuwangi kesini gak punya keluarga, silahkan ambil, ngalah. Ngono niku sing gerang-gerang protes, mboten napa-napa Ustaz, niku sing alit-alit tok. Jare sapa wong kon ya melok ngono bapake. Sing ngongkon niku bapake, mentornya itu orang tua. Nek gak wong tua ngaiti gak mungkin arek-arek wani kaya ngono, Pak. Allahu Akbar. Wal maqalatul khamisatu. Adapun pelajaran yang kelima, An Aliyin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa karrama wajhah, dan Ali juga dijuluki sebagai karrama wajhah. Ali disebut radhiyallahu an, dan hampir semua sahabat dipanggil radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai mereka. Tapi khusus Ali juga dijuluki karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Karena Ali dibanding sahabat yang lain apa bedanya, Pak? Ali ini mulai kecil tidak pernah menyembah berhala. Karena mulai kecil sudah masuk Islam. Makanya orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, dia itu tidak pernah melihat kemaluannya. Ngelirik konoan ini mboten nate. Makanya wajahnya itu terjaga dari melihat kemaluan.
Ya nek sampean mboten nate ningali wae sampean ya tak juliki karamallahu wajah sampean. Nanti adus yo gak ndelok. Mboten lega ya Yai kula mboten ningali. Kadang-kadang iku sing durung rapi-rapi ku ben esuk diudang ae. Ya Allah, Dik sampean Dik sakno wis umur sakmene kok. Sik durung oleh panggonan ae jare. Akhirnya ya gak sida karamallahu wajah sampean, ya wajah rusak ngono ae. Wis. Ali niku apa? Makanya waktu perang Jamal ya, Ali kan melawan Muawiyah ya. Yang Muawiyah berkoalisi dengan Amr bin As. Itu duel 1 lawan 1. Yang namanya Ali itu pandai berperang, Amr juga pandai berperang, duel Pak, pakai pedang. Di tengah-tengah itu Ali bisa menyabet tali tali bajunya Amr, sehingga sobek segini Pak, tali bajunya Amr. Melihat itu Ali lari langsung, padahal Amr itu sudah mau kalah, tapi Ali lari. Dilihat Muawiyah dari jauh, Muawiyah tepuk tangan, hebat kamu, Amr hebat, Amr hebat, kamu bisa membuat Ali lari tunggang langgang. Amr marah, hebat kondi. Nah kamu kan membuat Ali lari tadi. Ali lari bukan karena dia kalah dari saya sudah kalah dari Ali, tapi Ali bisa menyabet baju saya sampai aurat saya terlihat, saking isinin dulu auratku, Ali melayu. Jadi gak perkara aku iso ngalahno Ali, goblok ngono iku Muawiyah iku. Kira-kira nek toko Surabaya ngoten Pak Amr niku. Menang toko ndi? Ali itu saking malunya lihat aurat saya, dia lari ke sana. Begitu akhlaknya mulia Ali bin Abi Thalib itu. Makanya pantas menjadi menantu Rasulullah, pantas menjadi seorang suami dari penghulunya bidadari. Fatimah itu penghulunya bidadari Bu. Ya apa bidadari koyo ngono ayu niki pemimpin bidadari ya. Kalau orang cantik seluruh dunia dikelompokno Pak, ndak iso ngungkuli ayune Fatimah Az-Zahra. Ya apa niku? Itu haidnya hanya sehari semalam itu. Bahkan ada riwayat Fatimah ndak pernah haid. Hanya nifas saja. Nifasnya itu sehari semalam saja. Lah ya ana wedok Pak, gak haid, gak nifas iku. Enten dah sampeyan. Ya bejo-bejone sing lanang. Kanggo terus bendino. Itu saking mulianya Fatimah. Delek wedok Fatimah nang daerah Surabaya Sidoarjo wangil sampean. Nek ana tak goleki temenan itu. Wis aku bondo-bondo wani-wani aku wis. Berhubung gak ana ya wis tak goleki. Sampeyan nek ngono iku mesti seneng heran aku. Heran aku sampeyan niku, Pak. Kok padha ambek aku lah ya. Apa katanya Ali? Inna min naimid dunya, sesungguhnya termasuk bagian kenikmatan dunia itu yakfikal islama nikmatan. Kamu diberikan nikmat bisa masuk agama Islam. Itu nikmat dunia yang terbesar, kita menjadi orang Islam ini Pak. Fa inna a'dhamani amillahi, sesungguhnya nikmat yang terbesar dan teragung yang diberikan Allah lil abdi untuk hambanya, ikhrajuhu minal adam ilal wujud, mengeluarkan dia dari tidak ada menuju ada. Kita ini dari tidak ada diciptakan Allah jadi ada. Wa ikhrajuhu min zulumatil kufri ila nuril Islam, dan mengeluarkan kita dari kegelapan kekufuran menuju cahaya Islam. Nyenengan dadi Islam ditoto kali Allah Pak. Mangane ditoto. Islam itu makannya ada halal ada haram. Kalau makan makanan binatang ternak harus disembelih dulu supaya darahnya itu keluar, karena darah itu menyandung penyakit. Coba orang-orang sana, orang-orang barat itu tidak pakai Pak disembelih. Oh, babi langsung disogok silite ngoten tok. Berpenyakit. Kita diatur dalam pernikahan ini halal karena istrinya.
supaya nanti keturunannya baik, ada hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur, tidak boleh berduaan, macam-macam, itu diatur dalam agama. Makanya hidup kita itu indah, nikmat karena kita ini orang Islam. Bersyukur Bapak Ibu, ditoto oleh Allah. Jadi jangan dikira kalau kita dilarang gini terus kemudian Allah itu membatasi kesenangan kita, tidak Bapak Ibu. Allah justru membuka pintu kebahagiaan seluas-luasnya lewat apa? Islam. Lewat Islam. Makanya kata Rasulullah, yakfika min na'imillahi ta'ala al-Islam. Cukuplah Islam itu menjadi nikmat terbesar dalam hidupmu. Di rumah ada pembantu Bapak Ibu. Istri saya juga kadang-kadang keluar. Iku nek dhewe gak kenal Islam ya apa sampean? Membantu ya wedok. Si enom. Lho Pak Yahya ro ayu. Umur sakmene ro wong ayu. Coba, apa mana sing nom-noman koyo ngene iki? Allahu Akbar. Karena kalau urusan cantik itu Bapak Ibu ndak ada tua, ndak ada muda, sama. Karena mata syahwat itu sama. Sing beda iku kekuatane. Ini kekuatannya beda, nom-nom tua-tua beda Pak. Makanya yang tua harus dengan yang tua supaya imbang. Jangan yang tua kemudian dengan yang muda, nanti akan ada ketimpangan sosial. Sing wedok mestinya harus pasif karena suaminya tua, akhirnya yang aktif yang perempuan, yang istrinya. Tapi kan namanya malu Pak, mau minta duluan malu dia perempuan ini. Akhirnya pakai tanda-tanda biasanya ngomong, Abah, ayo bunuh orang kafir, ayo bunuh iblis, bunuh setan. Ayo, ya namanya orang tua ndak kuat Pak. Istrinya masih muda, sudah selesai minta lagi, ayo bunuh setan lagi Bah. Jare bojone sing tuwek mau, setannya sudah mati ning. Belum Bah. Ayo bunuh lagi Pak. Jare sing wedok, jare sing lanang ning, lama-lama yang mati bukan setannya, apa yang mati? Yang kedua, wa inna minasyughuli, nikmat yang kedua itu apa? Sibuk. Yakfika ta'ah syughlan. Cukuplah untuk menyibukkan kamu dengan ketaatan. Masya Allah Bapak Ibu, tidak ada orang yang paling berbahagia, orangnya itu hari-harinya sibuk taat kepada Allah. Pagi itu tahajud, habis tahajud berangkat ke masjid, sholat fajar, habis itu kemudian sholat jamaah subuh, nunggu sampai syuruk, habis syuruk itu ngaji, habis ngaji sholat duha. Ya Allah, makanya tidak ada orang taat itu pengangguran Pak. Dan jangan dikira kalau kita itu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita nggak bekerja. Itu juga bekerja. Saya berkali-kali cerita di sini. Dan dibayar sama Allah. Cuman cara membayarnya beda. Nih sampean kerja nang pabrik, kerja nang kantor, kerja donya itu bayarannya ketok Pak. Tiap bulan dapat bayaran. Kita juga dapat bayaran. Memang ngaji gak dapat bayar? Dapat Pak. Cuman cara Allah membayarnya beda. Mungkin siapa tahu sama diundang orang terus didatarna umroh, dijak wong haji, gak tahu kita Pak. Ya saya pengalaman dengan diri sendiri ini, saya ini kerja apa? Ya segini-gini Pak, tapi Allah kasih bayaran itu banyak sekali. Anggitnya sholat duha gak dibayar, tahajud gak dibayar sama. Dan bayarannya Allah itu tahu, sari'ul hisab, Allah itu cepat membayarnya. Dan tidak ada satu amal pun kecuali bayarannya dilipat gandakan oleh Allah dengan lipatan-lipatan yang banyak. Cuman karena kita ini kan harus kelihatan manusia Pak, tidak boleh Pak. Enggak sholat duha nang masjid pamitan, takon yang nanti cak sampean. Kerja aku. Kerja nang sapa? Nang Allah. Lah apa kerjamu? Ya sholat duha iku. Gak pantes nek ngomong kaya ngono. Karena manusia pun tidak mengerti seperti hati kita. Padahal itu kerja loh sampean. Kerja. Dulu pernah nggak tahu almarhum Aba Marzuki yang di sini itu, yang sepuh sekali itu, tahu? Kerja apa itu?
Dalam urusan dunia kerja apa? Tidak ada. Dia menghidupi anaknya, menghidupi cucunya bisa. Pada nang masjid dok, tanya di Al-Akbar apa dia dibayar Al-Akbar? Tidak ada. Kalau saya ngongkon nyekel mik kae, senengane nyekel mik kae. Enggak ada yang membayar dia, Pak. Bisa haji. Ya, kemana-mana. Itu artinya apa? Ya, tidak ada kesibukan orang yang lebih bagus kecuali taat kepada Allah. Dadi nek ana wong ngeten Pak ngomong, "Aku iki Mas wis gak wis mbok urip kowe iki apa Mas wis gelondang-gelondong ae kan penggawean blas ngene ya apa? Kok iso ana wong mukmin gak ana penggawean iku, Pak?" Dari mana Anda bilang tidak ada penggawean? Malam sholat tahajud 8 rakaat, witir 3. Ayatnya sing dawa entek waktu sampean. Duha 12 rakaat. Maca Quran 5 juz, gak ana penggawean. Ya apa sih? Taat itu sebaik-baik pekerjaan, Pak. Ya kalau ada orang bilang nggak punya pekerjaan, ya wis wong males wong ngono ae wis. Nah, yang ketiga, wa inna minal ibroh, dan tidak ada pelajaran hidup yang terbaik yakfikal maut ibroh, kecuali kematian. Maka katanya Ali, tidak ada nikmat yang terbesar kecuali kita Islam, tidak ada kesibukan yang paling besar kecuali kita taat, dan tidak ada pelajaran hidup yang paling hebat kecuali pelajaran kematian. Semestinya ketika melihat orang mati, takziah, itu kita diberi pelajaran sama Allah, oh nanti akhir hidup kita seperti ini, dan pada akhirnya semua akan berakhir, kenikmatan ini akan berakhir, kehidupan ini akan berganti, dan apa yang kita lakukan selama ini nanti akan mendapat balasan dari Allah. 3 nasihat dari Utsman dan 3 nasihat dari Ali, semoga menjadi muhasabah dan menjadi pelajaran penting dalam hidup kita. Terima kasih. Masih ada waktu 5 menit mungkin. Langsung sudah. Oh, 1 saja Pak Yahya. Sudah katanya. 1 saja. Monggo. Sudah. Hah? Sudah 2 menit Pak Yahya. Nanti tanya dalam alam bawah sadar aja ya. Saya enggak terasa, ngapunten Bapak Ibu. Saya ngomong terus tadi enggak terasa kalau sudah habis mau isya. Biasanya beliau tanya terus, Masya Allah. Ngapunten nggih Pak Yahya. Dan karena 2 Senin yang akan datang saya mohon izin tidak bisa hadir Bapak Ibu, karena berangkat umroh insya Allah tanggal 14 sampai dengan 25 Januari ini saya berangkat umroh. Jadi ada 2 Senin yang mungkin tidak hadir di majelis ini. Ya, saya doakan semua insya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah dalam ibadah. Dan karena ini urusan umroh, maka Bapak Ibu juga semoga dimudahkan untuk bisa menjalankan umroh. Ya, jadi bekerja kepada Allah, bayarannya umroh. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.